Salam damai Bu Yosi. Saya Gisel Armelia Krismanto, kelas 6C nomor 8. Pada hari ini, saya akan bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Kisah perumpamaan ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Jadi, di suatu tempat ada seorang keluarga yang hidupnya kaya raya sekali. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah dengan 2 anaknya. Ini adalah si sulung dan ini adalah si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu ini sedang mencari ayahnya dan ia ingin berkata sesuatu kepada ayahnya. Ayah, ayah di mana? Ada apa anakku? Mengapa kamu mencari ayah? Ayah, berikanlah aku setengah dari harta kekayaan ayah. Loh, memangnya buat apa? Aku ingin pergi ke negeri seberang, ayah. Kalau begitu, panggillah kakakmu, lalu aku akan membagikan hartanya. Lalu, tak lama kemudian, si sulung pun datang. Anak-anakku, aku telah membagikan hartaku kepada kalian dengan adil. Terserah kalian ingin menggunakan harta itu untuk apa. Lalu, sementara itu, si bungsu ini pun pergi ke negeri seberang dan si sulung tinggal bersama ayahnya. Lalu, si bungsu ini pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia menggunakan harta yang dimilikinya itu hanya untuk berfoya-foya dan bersenang-senang. Sampai pada akhirnya ia pun jatuh miskin. Bajunya compang-camping, tidak memiliki tempat tinggal, kulitnya tidak terawat, dan juga dia tidak memiliki makan dan minum. Dan di negeri tersebut terjadi bencana kelaparan. Si bungsu ini pergi mencari pekerjaan dan ia bertemu seorang majikan di negeri itu. Majikan itu menyuruhnya untuk menjaga babi-babinya. Sementara itu, bungsu menjaga babi-babinya. Ia merasa kelaparan dan ia ingin memakan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tak ada seorang pun yang memberikannya. Si bungsu mulai menyadari kesalahannya. Betapa malangnya nasibku. Padahal ayahku sudah memberikanku harta kekayaan yang dimilikinya, tapi aku malah menghabiskannya. Sekarang aku akan pulang kepada ayahku. Aku akan meminta maaf kepadanya. Sementara itu, si bungsu pun bangkit dan ia pun berjalan menuju ke rumahnya. Di kejauhan, ayahnya yang melihatnya pun segera turun dan mendekatinya. Si bungsu berkata, "Ayah, aku telah menghabiskan harta kekayaan ayah. Aku sudah tidak pantas disebutkan oleh anak ayah lagi." Tetapi sang ayah ini malah berteriak, "Pelayan, pelayan, ini adalah anakku. Segera ambilkan jubah terbaik dan kenakanlah kepadanya, karena dia telah hilang dan kini dia telah ditemukan kembali." Sementara itu, si sulung yang berada di ladang mendengar nyanyian-nyanyian dan ia pun segera masuk ke dalam rumah. Dia mengintip dan dia pun marah. Dia tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Sang ayah pun menghampirinya. Si sulung malah menjawab, "Ayah, selama ini aku telah bersama ayah dan aku selalu menemani ayah. Tetapi ayah tidak pernah memberikanku seekor anak lembu untuk berpesta dengan teman-temanku. Sementara dia yang memboroskan harta ayah itu, malah ayah kenakan jubah terbaik dan ayah potong seekor lembu tambun itu untuk dia." Lalu sang ayah pun menjawab si sulung, "Anakku, sebaiknya kamu berbahagia karena sebelumnya adikmu telah hilang dan kini dia telah ditemukan kembali." Demikian dari kisah perumpamaan saya.
Dari cerita perumpamaan di atas, ayah digambarkan sebagai bapa, sementara si bungsu digambarkan seperti kita. Sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau bertobat, Allah akan menerima kita. Dia tidak membenci kita, justru Dia akan semakin mencintai kita. Semoga cerita perumpamaan ini dapat memberikan manfaat, dan marilah kita bertobat dan kembali kepada Allah. Terima kasih.